teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Iyal Rashid sebagai pewawancara. Hai, perkenalkan nama saya Oli Sundari, saya sebagai editor. Hai, perkenalkan saya Putri, saya mengedit PPT. Hai, perkenalkan saya Deliana Nurferdi, saya sebagai keuangan. Hai, perkenalkan saya Nela Salvani sebagai dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba langsung usaha UMKM yang berada di Jalan Dr. Mansur. Yuk ikuti keseruan kami. Untuk melanjutin yang kita langsung di lokasi tadi, ada ini sedikit pertanyaan dari tim kami untuk survei lebih lanjutnya bagaimana UMKM-nya Cireng ini yang abang jalankan, apakah berbeda dengan yang lainnya atau abang ada punya ciri khas sendiri di antara yang lainnya? Pengen nanya tuh bahan-bahan utamanya itu apa aja kira-kira bang? Oke, untuk jawab pertanyaan ini mengenai bahan ya, itu bahan pokok pasti setiap produk itu ada bahannya. Yang untuk hal ini tentang cireng, itu bahan utamanya pakai tepung. Kita pakai tepungnya itu ada tepung terigu sama tepung tapioka. Ada beberapa campuran lagi bahan seperti garam, air, lalu ada juga gula dan penyedap rasa. Tapi yang paling utama itu difokuskan pada kualitas tepungnya. Karena tepung itu banyak merek, jadi kalau tepung itu dipakai dengan kualitas yang rendah, pasti hasil cireng itu akan menurun di lapangan. Itu bahan utamanya sih, tepung utamanya. Berarti abang ada punya resep khusus juga di bagian tepungnya yang nggak boleh orang banyak tahu juga ya bang? Oke, kalau untuk tepung sih kita untuk di kota Medan agak susah nyarinya, karena kita langsung pesannya dari luar kota dengan skala besar, dan tepung itu memang punya ciri khas. Jadi nanti untuk ciri khasnya akan saya ceritakan lebih detail lagi nanti, bedanya produk saya dengan produk cireng di lapangan. Kalau harga bahan baku keseluruhan itu bang, untuk sekali produksi kira-kira berapa tuh bang? Kalau untuk biaya produksi ya, kita rata-ratakan dalam satu kali produksi itu kurang lebih sekitar 450 sampai 550 ribu. Itu udah termasuk bahan-bahan keseluruhan ya, termasuk bahan-bahan untuk isian cireng tadi. Jadi bukan hanya komponen dasar seperti yang kita bicarakan tadi, tepung itu aja enggak. Jadi semuanya termasuk lah itu, topping-toppingnya ada bakso, sosis dan yang lainnya itu termasuk kurang lebih ya sekitar 450 sampai 550 ribu untuk satu kali produksi. Kiranya bang, kalau untuk bahan baku tadi sekali produksi bisa mendapatkan berapa pieces itu? Kalau untuk piecesnya dia tergantung, tapi kurang lebih sih biasanya itu di 500 ke 600 pieces sih satu kali produksi. Tapi kan kadang kita juga ada permintaan dari pasar yang lebih banyak, karena ada partai besar, partai kecil, jadi kita kadang ada waktu-waktu tertentu kita produksi lebih dari itu, bahkan mungkin 2 kali lipat. Berarti seminimalnya satu hari itu minimal produksi minimal 600 pieces? 600 pieces. Oke, kita kalau untuk biaya tetap satu kali produksi ya, itu kan kita hitung biaya tetap itu yang pasti dikeluarkan kan itu. Kalau kita biaya tetapnya itu sih kita hitungannya itu dia sebenarnya kalau saya peninjaunya itu kan tidak terlalu detail, tapi saya hitungannya jadi skalanya 1 bulan. Ya biaya tetap itu ada gaji karyawan kurang lebih 800 sampai 1 juta gaji karyawan. Karena kan kita butuh 2 karyawan. Untuk pengerjaan cireng itu mungkin kedengarannya kayaknya simpel, tapi enggak juga sih, karena dia itu butuh waktu 4 sampai 6 jam dalam pengerjaannya. Jadi kita butuh itu 1 sampai 2 karyawan, dan untuk tetapnya itu kita hitung skalanya ya 800 sampai 1 juta sih. Jadi kalau totalnya sebulan pengeluaran untuk itu termasuk sewa tempat dan yang lain itu sekitar 3 sampai 4 juta sih. Satu bulan yang wajib dikeluarkan minimalnya 3 juta lah ya bang? 3 juta itu minimal paling dasar. Lain di lembur untuk karyawannya juga Beda, kalau untuk lembur karyawan kan tergantung produksi harian ada tambahan atau tidak. Berapa BOP tetap dan BOP variabel dalam satu kali produksi ya bang? Oke. Kalau biaya tetapnya itu kita hitung sih hampir sama kayak tadi ya. Kalau yang tetap dia ada penggajian karyawan itu termasuk tetap, termasuk juga kita sewa lahannya juga tetap, termasuk yaitu gaji karyawan beberapa bulan itu berapa orang dalam 1 bulan itu kita hitung tetapnya kurang lebih sekitar 3 juta tadi. Tapi kalau untuk satu lagi BOP yang
bisa berubah, itu kan termasuk kita kan ada lembur karyawan. Kalau lembur karyawan tergantung juga kalau kita produksinya lebih banyak hari itu kan kita ada menggunakan air pasti kapasitas lebih banyak karena kita menggunakan PDAM. Terus kita juga penggunaan gas, penggunaan listrik dan transportasi juga pasti lebih berbeda kan gitu. Jadi itu kurang lebih kalaupun dia menambah itu nggak terlalu signifikan, itu hanya sekitar 35 sampai 40-50 ribu lah satu hari. Kalau ada perubahan mungkin ya 50 ribu udah paling banyak sih. 50 ribu satu hari maksimal ya Bang. Ada perubahan. Yang keenam ada di ini Bang, kapasitas produksi itu disesuaikan dengan pesanan atau tetap atau bisa berlebih dalam satu hari? Kalau kita rata-rata kan tadi kan kita produksi setiap hari itu sekitar 500 sampai 600 pieces per hari cireng itu. Cuman dia kadang kita kan ada bentuk frozen juga ya. Jadi kalau frozen itu orang bisa pesan via online atau orang langsung datang atau mungkin orang punya acara atau hajatan mereka pesannya itu skala banyak. Jadi kita untuk harian itu kita tidak terukur untuk tetap 600. Kadang kalau kita sediakan ready misal stok frozen kita itu sedikit, maka kita bisa produksi 2-3 kali lipat, itulah karyawan kita kenakan gaji lembur. Nah ada juga kita buat itu orang misalnya pesan, oh kita mau pesan sekian ratus tuh, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan pesanan. Biasanya itu sih perencanaannya 2-3 hari sebelum hari H produksi. Nah jadi situ sudah kita rencanakan produksi itu tidak bisa menetap tiap harinya. Berarti setiap hari pun seminimalnya 600 pieces, abang ada standby lebih untuk yang bentuk frozen. Iya, dan frozen ya Bang. Benar-benar. Yang ke-8 nih Bang, usahanya ini kapan mulai beroperasi dan lokasinya di mana itu Bang? Kalau kita sendiri sih mulainya itu sebenarnya dari bulan Februari ya. Dari bulan Februari itu kita sudah start dan sekarang sudah memasuki bulan Juli, kurang lebih sekitar 5 bulanan lah ya. Tapi waktu awal kita buka itu kita adanya di Dr. Mansur. Kan awalnya, tapi kita bergeser sedikit tapi tetap masih di Dr. Mansur juga. Jadi itu di alamatnya dari Dr. Mansur nomor 165B. Mungkin ada yang di mana itu 165B? Kalau mungkin kita tahu ada namanya Museum Ras atau Ras Museum atau Ras Galeri, kita hadap-hadapan dengan mereka. Jadi lalu lintasnya masih di Jalan Besar Dr. Mansur. Yang ke-9 nih Bang, kalau dari abang gimana pandangan abang tentang profil usaha abang ini lah? Tentang target marketingnya ataupun penjualannya gimana, latar belakang usahanya gimana. Oke. Kalau untuk usaha kita ini namanya cireng ya, orang banyak umumnya itu khususnya Kota Medan masih banyak yang belum tahu cireng itu apa. Cireng itu kan makanan kuliner khas Nusantara yang fokuskannya itu dari Jawa Barat atau bahasa lainnya dari Sunda lah gitu. Cireng itu sebenarnya kalau kita lihat profilnya itu mulai datang di Indonesia itu mulai glamornya itu di tahun 80-an. Itu cireng itu. Cireng itu artinya aci digoreng. Aci itu bahasa Sunda artinya tepung. Tepung itu digoreng lalu dikasih dengan topping-topping yang lain. Nah, khusus untuk kita inovasikan cireng itu dengan beberapa isian. Kita itu buatnya yang sering itu yang best seller itu kita ada 4 jenis. Ada bakso, ada ayam pedas, juga ada sosis bolognese dan ada juga kita itu ayam teriyaki. Jadi kita kombinasikan dengan rasa kekinian gitu. Nah, lalu cireng itu juga kita jual itu dengan kelasnya itu boleh menengah ke atas, boleh juga kita bilang menengah ke bawah. Jadi semua kalangan itu masuk untuk makanan cireng. Karena kan kita buat itu berbeda dengan yang lain. Saya kasih contoh untuk seluruh Kota Medan, cireng itu ada beberapa titik gitu kan, dengan produsen-produsen yang lain, dengan penjual-penjual yang membedakan punya kita itu adalah kita pakai varian isinya itu dengan kualitas rasanya yang lebih premium. Dan yang kedua kita sandingkan dia dengan saus yang berbeda. Kalau orang kebanyakan sausnya itu kayak coklat-coklat gitu kan, cair kayak sejenis cuka dan kawan-kawan. Kalau kita kombinasikan dengan rasa kekinian, contohnya itu spicy barbecue. Nah, jadi rasanya lebih modern, anak muda lebih suka. Jadi orang itu ngerasa oh ini ternyata lebih bedanya cireng ini dengan yang lain. Dan kebanyakan cireng di Kota Medan itu setelah digoreng agak menghitam. Yang menghitam itu yang bikin itu sebenarnya cuma satu kalau saya bocorkan. Itu kualitas tepungnya pasti di bawah rata-rata. Kualitas tepung di bawah rata-rata atau dia tepung curah bahasa kita, dia mungkin belinya Rp3.000 atau Rp4.000 per kilonya. Nah itu pasti setelah digoreng dia warnanya agak menghitam. Kebanyakan orang sudah ini lapar nih makan aja, dia nggak tahu itu kualitasnya sudah menurun. Tapi cireng yang baik itu ketika digoreng dia warna putihnya itu putih kecoklatan. Jadi dia masih tetap warna putih. Itu yang membedakan cireng kita sama orang lain karena kita pakai kualitas tepung yang berbeda. Kalau dibandingkan di pasaran atau umum, tepung cireng yang kita gunakan dengan orang itu berbeda sekitar 3-4 kali lipat harganya dibandingkan yang umum. Nah, jadi digoreng pun kita sudah tahu oh ini berbeda kualitasnya dengan yang lain. Jadi cireng ini untuk semua kalangan dan memang siapapun bisa, dan ini sudah dimodernisasi atau diinovasi. Seperti itu. Berarti abang mengusahakan
bahan-bahan bakunya itu yang premium lah, biar bisa untuk membedakan ciri khas abang sendiri daripada yang lainnya. Dan dia bisa masuk kalangan atas maupun kelas menengah atau ke bawah seperti itu. Yang ke-10 nih bang, untuk sewa lapak itu gimana bang? Abang sewanya itu per tahun, per bulan, atau per minggu gitu bang? Kalau kita sewa, ketepatan mereka menyediakan itu boleh per minggu, boleh per bulan. Ketepatan untuk kita minta per bulan, karena biar sekaligus menyetarakan dengan penggajian karyawan. Jadi untuk sebulan itu mereka minta di 1 juta, kurang lebih 1 juta sampai 1.100.000. Itu sudah termasuk air, listrik dan semuanya di situ. Tapi tidak termasuk biaya jaga malam. Itu biaya jaga malam itu di biaya yang berbeda. Jadi ada kita bayar jaga malam, kita ada juga bayarnya itu keamanan harian, terus kita juga ada bayar untuk juru parkir. Jadi itu kurang lebih sekitar 300 sampai 400.000 untuk yang itu. Sedangkan untuk khusus sewa lapak kita 1 juta sampai 1.100.000 setiap bulan. Berarti ada juga macam premanisme juga di RCTI bang? Jadi kalau kita mau bicara umum ya, orang bilang premanisme nanti kita terlalu kejam. Bahasa mereka itu ya akamsi lah katanya, kan anak kampung sini atau warga lokal itu selalu minta bagian untuk tidak meributi usaha-usaha orang. Dan itu pasti setiap tempat itu ada. Nah jadi kita juga untuk menjaga kualitas jualan kita, pelanggan juga tidak terganggu, mau tidak mau kita keluarkan dana lebih untuk mengamankan itu semua dari orang-orang yang agak berbuat ributan lah di lapangan. Ya yang ke-11 ini bang, yang terakhir ya bang, harga pokok produksinya itu bang, margin keuntungan produk lah, harga jual per piecesnya berapa kira-kira? Kalau khususnya kalau kita jual harga per pieces itu di angka Rp2.000. Itu udah kita termasuk lah, kita kasih kemasan yang lebih baik, termasuk kita kasih saus varian mereka bisa bebas isi. Pokoknya kurang lebih kita jual itu standar umumnya itu 2.000. Nah untuk biaya produksi kalau kita rata-ratakan sudah termasuk biaya gas, minyak, penggorengan segala macam, transportasi itu kurang lebih keseluruhan kita kurang lebih di 1.500 sampai 1.600 rupiah per piecesnya. Jadi modalnya itu 1.600 rupiah kurang lebih, dan kita jual di 2.000 rupiah. Karena kan saya nggak bisa tetapkan 1.600 atau 1.500. Alasan utamanya adalah bahan pokok per hari itu bisa berubah, kan begitu. Jadi kalau perubahan yang signifikan ya mungkin untung kita lebih sedikit. Tapi kalau pas lagi turun, harga produksi kita juga menurun, maka keuntungan di situ juga lebih besar. Jadi kalau dari abang selama ini, abang kan juga udah melakukan riset nih dari banyak tempat ya kan bang. Sebelum melakukan pemilihan abang, buat cirengdeng untuk membedain dari yang lainnya, abang riset itu udah berapa lama? Oke, mungkin ini banyak yang nanya gitu kan, abang udah riset berapa banyak? Kalau saya sih riset, saya bilang udah cukup lama, bertahun-tahun, karena saya dulu kuliahnya di Jawa. Jadi saya kuliah di Jawa sudah bertahun-tahun. Jadi 2018 saya sudah kuliah di Jawa, dan makanan cireng ini cukup populer, tapi belum sehit sampai sekarang. Nah khususnya untuk Kota Medan saya lihat cireng ini banyak orang tahu karena ini kan asalnya dari Jawa Barat. Benar. Khusus untuk orang Jawa Barat yang ada di Kota Medan kan nggak banyak. Iya. Jadi saya pikir tujuan pertama saya kenapa saya pilihnya itu cireng, karena saya rasa tidak ada orang yang betul-betul tahu khasnya cireng itu seperti apa. Yang kedua, saya sudah coba orang jualan cireng di Medan itu, dan saya rasa dengan kualitas asli rasanya Jawa Barat itu cukup jauh ya. Dan mereka tidak ada inovasi modernisasi yang lebih. Jadi saya pikir, wah ini kesempatan saya ini kan gitu. Jadi saya bisa ambil marketnya cireng ini karena saya sudah review berapa lama, dan itu pasti di lapangan cukup berhasil. Dan setelah saya review sih kalau dihitung udah 3-4 tahun sih reviewnya sebelum saya memutuskan untuk itu. Dan ingat, kalau kita buat cireng nggak bisa langsung buat ya, ada namanya trial error gitu kan. Jadi jangan ujuk-ujuk tengok YouTube kita buat langsung main di lapangan, kita habis tuh. Jadi untuk trial error itu saya kurang lebih 3-4 bulan. 3-4 bulan. Iya, Untuk saya mencoba mencoba varian 3-4 bulan. Kalau tahu tentang cirengnya mendalami itu kurang lebih 3-4 tahun. Jadi cukup lama sih. Tantangan paling berat abang apa tuh kira-kira dalam sebelum memulai usahanya lah, menghadapinya apa yang kayak ini susah kali di jalan ini, susah kali ada gitu. Abang ngerasanya di mana? Kalau untuk kita pengusaha ya, karena saya juga usahanya selain cireng ada beberapa usaha lain. Yang paling utama masalah kita untuk usaha ini satu sih, karyawan. Nah, karena karyawan ini juga ada yang cuma coba-coba, ada yang juga karyawan ini tidak bermain bersih di lapangan atau tidak jujur. Dan juga kita lihat kendala kedua di lapangan yang paling berat itu adalah masalah masalah premanisme dan kawan-kawan. Masalah market itu sebenarnya sih saya rasa tidak kita iklankan pun dengan kualitas rasa kita yang oke, orang pasti datang terus. Tapi untuk karyawan ini sering bermasalah, karena karyawan ini juga kadang agak bermain di masalah keuangan, kadang juga tidak jujur. Dan yang ketiga, karyawan ini
kadang kurang bersih dan yang lain-lain. Jadi kita biasanya kalau kurang bersih, tidak jujur, atau hal-hal yang ada lah SOP khusus dari kita, itu maka kita akan peringati. Kalau tidak bisa dirubah, mungkin kita akan ganti demi kepuasan pelanggan. Berarti udah banyak juga yang diganti dari karyawan abang. Ya untuk beberapa titik sih kita udah ganti beberapa, karena ada yang paling banyak sih orang itu bermain di masalah keuangan sih. Saya dengar kemarin abang ada juga bilang dalam waktu dekat ini mau buka ini ya bang, outlet baru. Kasih bocorannya ke kami gitu untuk yang kami di tim ini kan bang. Kalau untuk kita buka tempat ada beberapa sih. Kita itu ada mau buka satunya itu yang paling dekat ini di Jalan Kasuari, daerah Komplek Ubud. Lalu yang selanjutnya kita ada di Gang Amal. Lalu kita juga ada mau buka daerah Cempaka di Gaperta. Jadi beberapa titik ini sudah kita survei. Mulai dari surveinya itu nggak survei lokasi aja bayarnya, enggak ya. Kita survei juga bagaimana premanisme di sana, bagaimana keamanan dan yang lain-lainnya. Jadi untuk sejauh ini kita akan buka yang paling dasar itu di Kasuari untuk cabang selanjutnya. Berarti biar juga teman-teman yang akan menontonnya juga nanti kan bang bisa Oke. bawahnya Raji Cireng akan buka di sini yang dekat dengan lokasi mereka berada kan bang. Jadi Oke. bedanya juga mereka memesannya. Bang, terima kasih lah bang atas interviewnya. Jadi kami nggak enak nih kan bang ganggu waktunya bang. Nggak apa-apa. Ini juga pembelajaran juga untuk mahasiswa. Jadi kedepannya mana tahu mau buka usaha, mungkin ini bisa jadi salah satu sumber patokan untuk berwirausaha. Bang, izinlah kami bang. Terima kasih lah bang ganggu waktunya bang. Oke, sama-sama.